Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sahabat terkasih dalam Dharma, sungguh berbahagia pada kesempatan hari ini saya dapat berbagi sedikit Dharma dengan saudara-saudari di dalam Dharma. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudari Dharma dalam memandang duka. Seperti yang kita ketahui bahwasannya duka memiliki arti secara harfiah adalah penderitaan. Tetapi perlu kita kaji lebih dalam tentang pemaknaan duka, khususnya di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta. Di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta, Buddha mengajarkan tentang 4 kesunyataan mulia, di mana kesunyataan mulia yang pertama itu adalah duka, yang kita anggap sebagai penderitaan. Mari kita kaji lebih jauh, apakah duka di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta yang dibabarkan oleh Buddha kepada 5 pertapa itu hanya sebatas pada penderitaan. Duka dijelaskan oleh Buddha terdapat 12 hal yang kemudian dikatakan sebagai duka. Di antaranya penuaan, kelahiran, sakit pada jasmani, kesedihan, sakit pada batin, kematian, dan lain sebagainya. Mari kita kaji lebih jauh. Apakah hal-hal ini berada pada konteks penderitaan secara utuh? Pada saat kelahiran, jika sepasang suami istri menginginkan kelahiran seorang putra yang tampan dan juga pintar, jika hal ini terwujud, maka kelahiran ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat membahagiakan, bukan menjadi sebuah penderitaan. Pada saat seseorang mengalami penuaan dan dia dapat menua dengan cara yang bijaksana, bukan menua hanya seperti seekor sapi yang semakin tua maka hanya semakin banyak dagingnya, bukan semakin banyak kebijaksanaannya. Maka penuaan ini akan menjadi sebuah penuaan yang sangat membahagiakan. Jadi, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, duka di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta, Buddha lebih menekankan bahwasannya duka itu sebagai fenomena alami yang pasti dialami manusia, atau juga yang pasti dialami oleh mereka yang masih memiliki pancakanda. Setiap orang pasti mengalami kelahiran. Setiap orang pasti mengalami penuaan. Berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, itu adalah suatu hal yang wajar. Karena ini adalah semua fenomena alami. Mengalami rasa kesakitan pada badan jasmani itu juga hal yang sangat wajar karena kita masih memiliki badan jasmani. Pada saat seseorang mengalami sakit gigi, itu hal yang wajar. Itu adalah hal yang alami.
karena ia masih memiliki gigi. Jadi ini bukan sesuatu hal yang perlu kita anggap semata-mata hanya sebagai penderitaan. Menjadi menderita apabila ada hal yang kedua, yaitu sebab duka. Di mana 3 hal ini adalah, yang pertama, keinginan pada hawa nafsu. Jika keinginan terhadap kesenangan indrawi, khususnya pada nafsu indera, jika tidak terpenuhi, maka kita akan merasa menderita. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh hal-hal yang disenangi. Jika kita memperoleh hal-hal yang kita senangi, kita akan berbahagia. Tetapi kita tidak mungkin selalu memperoleh hal-hal yang selalu kita senangi. Dan yang ketiga, keinginan untuk menolak hal-hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Apabila kita memperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan untuk diri kita, maka kita akan merasakan penderitaan. Pada saat kita menolak hal-hal yang tidak kita sukai, seperti misalnya kita menolak pada diri kita untuk menjadi tua. Padahal ini adalah fenomena alam. Penuaan sebagai sebuah fenomena alamiah. Semua orang pasti akan mengalami penuaan. Akan mulai timbul keriput, akan mulai tumbuh uban. Pada saat kita tidak bisa menerima keriput di wajah, keriput di kulit, di situ kita menderita. Tetapi pada saat kita bisa menyadari, oh, ini penuaan, pasti ada keriput, pasti akan tumbuh uban. Di situ kita akan memandang duka sebatas fenomena alam yang tidak membawakan penderitaan pada diri kita. Jadi, kita harusnya lebih bijak. Tidak selalu serta-merta menyatakan semua yang ada di dunia ini adalah penderitaan. Kalau di dunia ini hanya ada penderitaan, pertanyaannya adalah, kapan kita bahagia? Kita akan berbahagia memandang duka hanya sebagai sebuah fenomena alami yang pasti kita alami di dalam diri kita, bahkan di dalam diri orang lain. Penuaan tidak hanya berlaku pada diri kita. Penuaan juga berlaku pada semua materi. Baik materi yang hidup maupun materi yang tidak hidup. Dinding yang kokoh juga akan mengalami penuaan dan kelapukan. Jadi, ini adalah sebuah hal yang pasti terjadi. Dinding yang kokoh sendiri dia tidak akan menderita. Dia tidak akan merasa menderita kalau dia sudah tua. Karena dia tidak punya keinginan untuk berdiri kokoh terus-menerus. Pada saat tidak ada keinginan untuk menolak perubahan inilah kita akan merasakan kebahagiaan. Dan kita tidak akan serta-merta memandang duka hanya sebatas penderitaan. Mari kita belajar. Kita belajar bersama bahwasannya duka akan menjadi sebuah penderitaan apabila ada asal mula duka. Jika asal mula duka ini dapat kita redam, jika asal mula duka ini dapat kita pahami dan kita tekan, maka duka itu tidak akan menjadi penderitaan bagi kita. Kelahiran bukan penderitaan.
penuaan bukan penderitaan. Kita akan mampu untuk menerima fenomena alam ini. Jadi, mari kita belajar, mari kita memahami bersama bahwasannya duka tidak sebatas pada penderitaan. Semoga apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit, dapat bermanfaat bagi kita untuk saat ini dan untuk selama-lamanya. Nipanang para mangsukang sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.